Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 simulasi metode pembelajaran ilmu dengan saya Feby Febriani, Saya Maria Miradabi, saya Masa Hidayat, saya Alia. saya Irma Teresa. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada semangat ya? Biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik guru. Baik ya. Oke, ada yang belum makan? Iya, saya kelas ya. Ini pertemuan pertama kita dalam pembelajaran sejarah. Teman-teman di sini semuanya pada suka sejarah nggak sih? Serius kan suka sejarah? Ada yang suka, ada yang enggak. Semoga setelah pembelajaran ini teman-teman tertarik deh belajar sejarah. Tapi sebelum itu kami mau perkenalan diri dulu. Perkenalan, nama saya Maria Miradabi, kalian bisa panggil Ibu Miranda. Dan ada guru lainnya nih. Perkenalkan, nama saya Masih Hidayat. Kalian bisa panggil saya Ibu Masel. Kenalkan, nama saya Irma Teresa. Kalian bisa panggil saya Irma. Kenalkan, nama saya Ibu Alvera. Kenalkan, nama saya Feby Febriani. Bisa dipanggil Ibu Feby. Kenalkan nama saya Irma. Dan panggil saya Pak Fris. Salam kenal semuanya. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mau tunjuk satu orang untuk pimpin doa. Saya mau itu yang sebelahnya baju putih, siapa namanya? Iya, kamu. Oke, boleh pimpin doa kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai kelas, alangkah baiknya mari kita berdoa untuk kejayaan agama masing-masing.
kita. Dan ketiga, menyebutkan manfaat dari sejarah, dari pentingnya sejarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sejarah itu ada manfaatnya di kehidupan kita? Dan keempat, menunjukkan kesadaran bahwasanya penting, sejarah itu penting untuk masa depan dan masa sekarang. Nah, kan tadi kan sudah dapat tujuan nih, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya adalah materi kita hari ini. Kita akan mempelajari 3 sub. Pertama ada pengertian sejarah. Sejarah berasal dari kata sajaratun yang artinya asal usul dan historia. Pendidikan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan masa lalu secara sistematis yang terbukti secara fakta dan ada buktinya. Dan yang kedua, manusia ruang dan waktu. Tadi kan yang lain sudah menyebutkan nih dari Ibu Miranda tadi bahwasanya sejarah itu ada syaratnya. Nah, ini manusia ruang dan waktu. Manusia adalah yang pelaku yang menciptakan peristiwa tersebut. Dan ruang itu adalah tempat kejadiannya peristiwa tersebut. Peristiwa itu terjadi di mana saja. Dan yang ketiga, waktu. Waktu ini adalah urutan kejadian peristiwa. Contoh yang tadi seperti urutan dari kejadian bom Hiroshima. Dan ketiga, manfaat sejarah. Saya akan mendapatkan manfaat sejarah yaitu membawa pengetahuan, menjadi pelajaran, serta menumbuhkan kesadaran dan jati diri. Oke, pembelajaran kali ini kita menggunakan metode pembelajaran inklusif. Nah, saya mau nanya nih, Ibu mau nanya, saya tahu nggak sih pembelajaran inklusif ini? Nggak tahu. Apa itu? Oke, inklusif ada pendekatan di mana siswa itu mencari sendiri. Jadi kayak siswa itu mencari sumber data, mencari sumber masalah, mencari solusi dari permasalahan ini. Mereka mandiri, siswa ini mandiri, tetapi masih dibantu oleh guru, oleh yang di depan ini karena kami sebagai fasilitator, karena guru adalah sebagai fasilitator. Oke, di PPT ini adalah langkah-langkah atau proses pembelajaran kita di hari ini. Pertama adalah orientasi. Nanti Ibu akan mengasih kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan ngasih dan kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD ini. Dan kedua, merumuskan masalah. Nanti di sini di LKPD ini ada soal-soalnya. Jadi kalian disuruh untuk merumuskan masalahnya. Kan? Jadi Ibu mohon bagian teliti. Yang pertama lagi dinilai nanti pembelajaran dari guru yang di depan nanti ya. Dan ketiga, merumuskan hipotesis. Apa sih maksud merumuskan hipotesis? Nah, ini kan jawabannya kan kayak kan pertama nggak mencari sumber data kan, kayak nggak tahu kan maksudnya dari soal yang kayak nanti bentuk apa. Jadi di hipotesis ini kalian itu menulis jawabannya itu dengan diskusi, dengan kalian berdiskusi kayak tentang informasi masing-masing dan kalian nanti mendapatkan satu jawaban nanti kan kalian akan tulis di LKPD ini. Dan yang keempat, mengumpulkan data. Nanti di mengumpulkan data ini kami guru yang di sini akan membantu kalian dalam mengumpulkan data mau itu dari buku, internet dan lain-lain. Dan kelima, menguji hipotesis. Maksudnya ini apa sih? Nah, ini itu pada bagian ini, bagian nomor 5 adalah membandingkan jawaban kalian sebelumnya dengan hasil diskusi dengan sumber yang kalian sudah dapatkan dari pengumpulan data tadi. Apakah ada perbedaan atau kesamaan? Jadi kalian nanti akan tulis di LKPD. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Nah, kalian sudah menjawab nih semua pertanyaan. Nah, kan simpulkan. Kalian dapat apa sih dari pembelajaran kita hari ini? Mau kalian menyimpulkan tentang materi yang sudah kalian dapatkan, atau kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tuh kalian dapatnya kayak mana? Dan oke, kan saya sudah tahu ini proses pembelajaran kita kayak mana. Dan kita kan ada LKPD. Kali ini LKPD-nya berbasis kelompok. Di sini kan ada 27 siswa. Berarti
Bu guru ini kalau nggak salah di tanggal 17 Agustus 1945 pukul 9:04 di 9. Sekarang saya akan memberikan LKPD ya untuk kalian sendiri. Ya, ibu ada yang Oke, sekarang kalian bisa lihat LKPD itu ada petunjuk pengerjaannya. Jadi kalian ikuti saja petunjuk pengerjaan itu. Nah, sekarang silakan berdiskusi bersama teman kalian. Ibu berikan 20 menit untuk kalian berdiskusi. Ibu, kalau salah gimana Bu? Tidak apa-apa. Itu kan sebenarnya nanti kita akan bantu ya. Awalnya 20 menit ya. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD nomor 3. Oke. Nah, di situ kalian membuka HP dan kalian membuka internet dan mencari jawabannya di situ supaya kalian bisa lihat ini jawabannya betul apa enggak di situ. Nah, cari sumber yang terpercaya ya, jangan yang asal-asalan. Yang seperti jangan pakai Brandly ya, pakai Brandly ya. Oh, ChatGPT nggak apa-apa nggak Bu? Ibu contoh sumbernya yang kayak mana? Contoh sumbernya kayak jurnal. Ya. Coba cari di Google aja di situ. Sekarang saya kasih kalian waktu 10 menit untuk mencari informasinya di internet ya. Pokoknya ini ya. Dan buka LKPD nomor 4. Di situ kan ada perbandingannya menurut hipotesis. Nah, di situ kalian bandingkan jawaban awal kalian dengan jawaban yang sudah kalian cari di internet tadi. Nah, itu kan ada satu tabel ya, ada 2 kolom. Di sebelah ada dugaan sementara, ada pengumpulan data. Di dugaan sementara itu jawaban awal kalian, di pengumpulan data itu jawaban yang dari internet. Nah, kalian bandingkan nih apa perbedaannya. Kalau sama terus saja. Tulis di tabelnya. Perbandingan tadi kalau satu dengan satu bikin kesimpulan. Nanti beberapa kelompok akan ditunjuk sama Bapak Kris untuk maju untuk menyampaikan hasil kesimpulan yang telah dibuat tadi.
Bapak mau pilih dua kelompok nih, dua kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, dari kelompok ini Bapak bakal pilih satu orang nih. Mungkin ada yang mau mengajukan diri kelompoknya. Oke, kalau ada yang mengajukan diri bakal saya yang pilih. Siap? Ini berapa ya? 3. Ya, ayo, udah, apa yang kita bisa pelajari pada hari ini? Selanjutnya, Duduk ke rumah. Mari. Juga akan diawas. mungkin kamu jelaskan Iya, apa yang dimaksud? Sejarah apa? silakan. Kesimpulan atau apa? Kesimpulan yang kamu dapatkan dari materi kali ini. Sejarah adalah peristiwa yang mempelajari masa lalu dan perkembangan itu. Ilmu sejarah akan bermanfaat bagi manusia dalam membentuk identitas dirinya serta menjadi pelajaran hidup bagi mereka untuk tidak mengulangi kesalahan. Sehingga ilmu sejarah tidak hanya membahas masa lalu, tapi juga mengenai manusia dengan interaksi ruang dan waktu. Ayo, baiklah, kita beri aplaus sekali lagi. Oke, satu kelompok lagi. Ada yang mau mengajukan diri? Ayo. Apakah ada yang Pak, mau saya Jadi kesimpulannya nih Pak, sejarah tidak hanya sekedar mempelajari masa lalu, harus ada peristiwa masa lalu, manusia, ruang dan waktu yang berkesinambungan untuk merekonstruksi peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk masa kini dan masa yang akan datang. Baiklah, jawaban yang luar biasa dari teman-teman. Kita juga sudah sampai di penghujung kita pelajaran kita hari ini. Oke, di sini saya bakal nambahin sedikit dari kesimpulan teman-teman. Ini ya kita tahu bahwa pelajaran sejarah ini merupakan satu pelajaran yang tidak hanya mempelajari soal masa lalu, tapi juga di sini kita juga belajar tentang peristiwa yang sudah terjadi dan hubungannya dengan perkembangan manusia dari masa ke masa. Saya harap juga teman-teman di sini bisa memahami sejarah dengan baik, karena dengan mempelajari sejarah ini kita bisa membentuk dengan belajar sejarah kita bisa menciptakan cara berpikir yang kritis dan juga bisa memahami peristiwa yang sudah terjadi, dan dengan belajar sejarah juga kita bisa membedakan dan mempelajari dan juga mencegah kita melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Oh ya, tadi. Terima kasih. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, mirip situ kita sudah, ya teman-teman sudah cara bertanya, teman-teman sudah membuat informasi, dan juga teman-teman sudah memberikan kesimpulan. Dan di sini sangat penting bagi kita untuk belajar sejarah, karena
contoh, karena misalnya tentunya ada ruang dan waktu. Ada gambar yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu. Nah, di sini teman-teman bisa tahu siapa yang orang di sini, gimana peristiwa ini dilaksanakan, dan juga kapan peristiwa ini berlangsung. Jadi ya kita saya mengajak teman-teman untuk marilah kita membuat pelajaran sejarah ini menjadi lebih menarik dan bermakna, agar kita bisa hidup ini lebih bijak dan juga kita mempersiapkan hidup kita untuk masa depan yang lebih baik. Akhir kata saya mohon maaf ya, jika ada salah kata yang saya ucapkan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dan matikan dulu. Kayaknya. Terima